Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruh man ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al-muallif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani wa thumma ila Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa la ruki Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'idan akhina fillah Muhammad Yuzar bin Muhammad Salih Syekhuna Haji Mansur wa matikal faqirah zawjati wa hinina Nadia Islam annallaha yataghasyahu min rahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatul khamisatu qala Utsman radhiyallahu an innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khawfi ahaduha min qibalillahi ay ya'khudha minhul imana wasani min qibalil hafazah ay yaktubu alaihi ma yaftadihu bihi yaumal qiyamah wasalisu min qibali syaitan ay yubtila amalahu warrabi'u min qibali malakil maut ay ya'khudhahu fi ghaflatin baghtatan wal khamisu min qibali dunya ay yaghtarra biha wa tusghiluhu 'anil akhirah wassadisu min qibalil ahli wal iyali ay yastaghila bihim fayusghalunahu an dzikrillah ta'ala. Makalah yang kelima. Berkata Utsman radhiyallahu an, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman berada dalam 6 macam kecemasan. Yang pertama, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, khawatir
imannya akan tercabut ketika sakaratul maut. Yang kedua, dari sisi malaikat yang menjaga, bahwa malaikat mencatat atas orang itu apa-apa yang terungkap dari kebobrokannya, dari kejelekannya pada hari kiamat. Yang ketiga, dari sisi setan, ada kecemasan dibatalkan amalnya. Yang keempat, dari sisi malaikat merenggut nyawa, bahwa direnggut dalam keadaan lalai dan tiba-tiba. Yang kelima, dari sisi dunia, khawatir tertipu dan disibukkan oleh dunia sehingga melupakan akhirat. Yang keenam, dari sisi keluarga, bahwa sibuk mereka sehingga disibukkan daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini warning dari sahabat Utsman radhiyallahu an. Idealnya bagi kita orang-orang yang beriman ini ada kecemasan dalam perjalanan hidup ini, sehingga kita carikan terapi pengobatannya, kita carikan jalan keluarnya dari 6 macam kecemasan ini. Yang pertama, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merasa khawatir jangan sampai nanti terenggut ruh kita ini dalam keadaan tercabut imannya. Artinya tidak lagi husnul khotimah, tapi yang ada su'ul khotimah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Ibnu Mas'ud ini berdoa dengan doa ini untuk menjaga keimanan kita. Ini bagus untuk kita amalkan. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa qurratu ainin la tanqati wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuld. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepadamu keimanan yang tidak murtad, kenikmatan yang tiada habis, dan pandangan mata yang tidak terhenti daripada karuniamu, dan berdampingan dengan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Ini salah satu antisipasi kita, salah satu trik kita untuk menjaga keimanan ini, agar pada saatnya sakaratul maut datang meluncur dengan sendirinya kalimat tauhid la ilaha illallah, karena doa ini yang kita jadikan kebiasaan. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata ainin la tanqati' wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuld. Jinanil khuld, ya. 3 kali aja kita baca untuk terjaga keimanan kita. Yang kedua yang dicemaskan itu dari sisi malaikat yang mencatat amal baik manusia. Ay al-katibin li amalil ibad. Malaikat yang mencatat amal-amal hamba. Bahwa ada kekhawatiran dari manusia, tercatat atasnya apa-apa yang buruk terungkap pada hari kiamat sejak segala kemaksiatan-kemaksiatan kita itu. Nah, karena itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan resep
fuduhud dunya ahwan min fuduhil akhirah. Terungkapnya keaiban kita di dunia itu lebih ringan daripada terungkap keburukan kita di akhirat kelak. Jadi andai kata kebobrokan kita, kemaksiatan kita, keaiban kita terungkap di dunia, itu lebih ringan ketimbang terungkap di akhirat. Semua orang tahu nanti. Di akhirat nanti orang berjejalan. Di padang mahsyar orang itu berhimpitan. Matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sama lain tidak ada yang mengenal di situ. Bahkan posisinya sama ketika dilahirkan tanpa busana, kecuali mereka-mereka yang banyak sedekahnya. Nah, disitulah dalam suasana yang mencekam, menunggu keadilan, menunggu penentuan antara neraka dan surga. Di situ diproses. Di situ hal yang mengkhawatirkan. Di situ hal yang menakutkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Pertama, imamun adil, kalau dia pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, sosok pemuda yang termotivasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun, seseorang ini qalbuhu mu'allaq bil masajid, hatinya bergantung ke masjid, ingin selalu memakmurkan masjid, ingin selalu berjamaah di masjid. Yang keempat, dua orang yang bersahabat, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, saling mendoakan. Yang kelima, seseorang yang bangun di tengah malam membayangkan dosa-dosanya, dia menangis. Di situ ada kenikmatan ibadah. Orang ini berhak mendapatkan perlindungan pada hari kiamat. Yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah yang menakutkan itu. Yang keenam, orang yang senantiasa memberi sedekah. Dia tidak tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya begitu ikhlas, sembunyi-sembunyi sedekahnya itu. Itu yang berhak mendapatkan perlindungan pada hari kiamat. Wasalis, yang ketiga, min kibali syaitan, dari sisi setan. Ada kecemasan. Setan dapat menghalangi daripada amal soleh. Siwalhannya yang begitu bergelia untuk mempengaruhi orang-orang sehingga lalai di dalam mengingat Allah. Yang keempat, min qibali malakil maut. Ada kecemasan juga dari sisi malaikat maut, Israel pencabut nyawa, khawatir dicabut usianya, yaqbidu ruhahu hala kauni fi ghaflatin, dalam keadaan lalai, dalam keadaan keimanannya tidak ada, maka terjabut bagtatan, mati secara tiba-tiba. Maka kita selalu lagi diminta doa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Wal khamis, yang kelima, dari sisi dunia, dia khawatir terjebak kepada glamurnya dunia, pada perhiasan dunia, sehingga pedoman hidupnya halal haram hantam terus. Dia nggak peduli melanggar atau tidak, yang penting dia bisa mencapai cita-citanya. Itu yang dikhawatirkan. Ada kecemasan, tergoda dirayu oleh kehidupan dunia, ayyagtaro biha wa tusghiluhu anil akhirah, terbuai dengan dunia sehingga melupakan kampung halaman di akhirat. Yang keenam, wasadis min kibali ahlil iyal, ada kecemasan dari sisi istri dan keluarganya, bahwa sibuk dengan dunia sehingga menyebabkan lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini, karena kita akan lanjutkan dengan peringatan Maulid, kita cukupkan dan mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Wali anbiya khitam wa ala alil kirami wa sahbikan nujumi fil qudratil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa innana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد اشرف بدر في الكون أشرف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان يدري سلام
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء، ومن بذلك الرفع إلى أنه شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول، ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وموضعه في الحرمين. فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد معذورا مقبولا مقطوع السرة، فعلم ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. وما حمله إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل العبائد. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاعة رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يديه فاستهل فسمعت ضريبا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. وقالت اشربه فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نزلوا إلى بعض قصور الروم. قالت ثم لبسته وأرجعته ولم أنشب عن وصيتي ظلمة براق ومشاعرة عن يميني. فسمعت ضاربا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. فأسمر ذلك عني ثم عاودني الركب والظلمة والمشاعرة عن يساري. فسمعت ضاربا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعث الله، فكنت من أول الناس إسلاما. وقد ترجمت السنة من عظيم المعجزات وظاهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته بكل ابتدعة، وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وسلام وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Segenap pengurus Masjid Jami Al-Dia Guru Sya'ban, para ustadz, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja yang sangat saya banggakan. Para sejarawan membagi bangsa Arab ini menjadi 3 bagian. Pertama disebut bangsa Ba'idah, kedua Aribah, ketiga Musta'ribah. Ba'idah artinya bangsa Arab kuno, sulit untuk menelisik keberadaannya. Jadi dipastikan bangsa Ba'idah ini sudah tidak ada. Seperti kaum Ad, kaum Samud, Judais, Imlak yang tinggi-tinggi besar seperti raksasa. Yang kedua Aribah. Aribah ini dari Ya'rib Yasjub bin Qahtan hingga disebut Ahrab Qantahniyah. Ada di Yaman dan masih ada
keberadaan mereka begitu banyak dan menjadi ulama-ulama besar. Yang ketiga, bangsa Arab Adnaniyah. Dari sini keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mizar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, terus Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Itu disebut Arab Adnaniyah. Lalu siapakah yang mula-mula memperingati Maulid ini? Ini pemimpin yang terunik di dunia dan di akhirat. Tidak ada rasanya seorang pemimpin yang diperingati hari lahirnya sampai 4 bulan. Bahkan unik lagi kalau di Jakarta, dulu disebut Betawi ini, bulan apapun pokoknya ada kendurian Maulid, nyunatin Maulid, ngawinin Maulid, pindah rumah Maulid, buka kantor Maulid, gitu kan. Bahkan naik dak Maulid, ya. Jadi nggak sepi dari peringatan Maulid ini. Nah, kita mengharap bahwa Aswaja di Jakarta khususnya, Indonesia umumnya, tidak akan hilang. Karena ini yang menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi di dalam kitab Haula Dzikrul Ihtifal bil Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, di sana dikatakan bahwa awalul muhtafilin bil Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sahibul Maulid wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kama jaa fil hadisis sahih alladzi rawahu Muslim lamma suila an siyam yaumil isnain qala Nabi dzaka yaumun wulidtu fih hadza huwa asah wa asaru nasin fi masyri'atil ihtifal bil Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang memperingati pertama sekali Maulid ini adalah Sahibul Maulid. Siapa Sahibul Maulid? Adalah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hadis sahih riwayat Imam Muslim, tatkala Nabi ditanya, "Mengapa sih Rasulullah puasa pada hari Senin?" Nabi menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Hari Senin itu saya dilahirkan, karenanya saya memperingati hari lahir saya dengan berpuasa. Artinya ada dalilnya itu. Kalau ada istimbat hukumnya, ada istidlalnya, nggak boleh dikatakan bid'ah. Karena Nabi sudah memberikan contoh dengan berpuasa. Nah, kita pun seperti itu, Bapak, Ibu. Bila ingin peringati hari lahirnya yang hari Senin, puasalah pada hari Senin. Yang lahirnya hari Kamis, puasalah hari Kamis. Yang hari Jumat, puasalah Jumat dan Kamis atau Jumat dan Sabtu. Jangan biarkan Jumat sebagai pemimpin hari sendirian. Nggak layak kalau masih berkuasa ke sono kemari sendirian aja. Ya pasti ada asisten, pasti ada tim, pasti ada yang harus mendahului atau mendampingi seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang sangat saya hormati, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini memang sosok idola pemimpin harismatik yang bukan saja kita manusia, sampai burung, sampai pohon kalau berhadapan dengan Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu pohon. Nah, karenanya keunikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini harus kita tiru paling tidak, walaupun hanya seberapa persen. Berakhlak mulia, sopan santun tutur katanya. Bahkan di Al-Barzanji dikatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadu' yaksifu na'lahu
wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yajlisu mahum wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaizahum wa yuhibbul fuqara wal masakin. Adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pemimpin syadidal haya wa tawadu, sangat malu bila melakukan kekurangan, melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, malu. Disinilah yang membedakan antara insani dengan hewani, ada rasa malunya gitu kan. Kalau orang nggak ada rasa malunya, imannya sudah copot dari dirinya itu. Kalau imannya sudah copot, rasa malunya sudah hilang. Karena Rasul yang bersabda, al-iman wal haya qurana jami'an. Iman dan malu seiring bersama. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Bila satu terangkat, terangkat yang lain. Artinya andai kata nggak ada rasa malu, imannya nggak ada. Andai kata imannya tidak ada, rasa malunya sudah hilang. Kenapa ayam kawin di tengah jalan nggak malu? Karena memang nggak dikasih hawa nafsu, nggak dikasih akal, yang ada hawa nafsu. Karena nggak ada imannya ayam, sehingga ya lepas, nggak ada rasa malunya. Nah kalau ada orang, maaf, ciuman di depan umum, mana rasa malunya? Saat itu sudah tidak ada imannya. Ini yang dicemaskan tadi, khawatir pada saat lalai, pada saat lengah, datang kematian baghtatan secara tiba-tiba. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 5 keistimewaan. Bahkan kata Al-Munawi, Rasulullah memiliki 300 keistimewaan. Tapi di sini ada 5 keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila kulli ahmar wa aswad. Nabi-nabi yang lain, sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, dibangkitkan untuk kelompok tertentu, kaum tertentu, masa tertentu, dan antara satu nabi dengan nabi yang lain tidak ada komunikasi. Katakanlah di sini ada nabi, nanti di kelurahan lain ada lagi nabi, kelurahan lain ada lagi nabi. Tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, sedunia diutus itu. Nabi Ibrahim khusus bangsa Babilonia. Nabi Soleh kaum Ad. Nabi Nabi Syuaib kaum Madian saja. Nabi Isa Bani Israel saja. Tapi Nabi Muhammad, inna arsalnaka rahmatan lil alam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa uhilat liyal ghanaim wa lam tuhalal li ahadin qabli. Nabi-nabi yang lain dalam peperangan nggak berhak mendapatkan ghanimah, tapi Rasulullah berhak mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang. Yang ketiga, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan masjid, tanah yang kita pijak boleh untuk kita sujud dimanapun. Salat diwajib memang afdalnya di masjid, tapi di luar itu sejengkal tanah yang Allah ciptakan sunnah boleh dipakai untuk sujud. Kan dijadikan bumi tempat berpijak untuk kita sujud. Yang hobi mancing, ketika mancing ada tempat sholatlah. Walaupun di pinggir kali, di atas batu yang besar, dimanapun. Sehingga apabila datang waktu sholat, dia sholat falyusolli haitsu kana. Itu keunikan, kehebatan yang Allah berikan. Yang keempat, wa nusirtu birru'bi masyirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peperangan. Sebelum dimulai peperangan, musuh sudah takut menghadapi umat Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kurun waktu perjalanan 1 bulan. Orang jalan kaki 1 bulan sampai gak ke Bali. Berarti musuh masih di Bali, umat Islam di sini, musuh sudah takut menghadapi gempuran dan tempuran. Karena itu saudara-saudara kita nggak takut dengan Yahudi. Ya, apapun itu namanya dia nggak takut. Bahkan begitu mati syahid, tersenyum semuanya, darahnya wangi. Lain dengan Yahudi sendiri, baru beberapa saat sudah bau apak, bau pesing, sudah bau dan sebagainya. Di dunia saja dihinakan. Ya. Nah, yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperkenankan untuk memberikan syafaat.
Mudah-mudahan yang hadir di sini kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Rasulullah mengenali kita? Dari wajah bapak, ibu, saudara yang sering wudhu, yang bagus wudhunya. Walaupun dia tidak di facial setiap hari, dia tidak ke salon, dengan wudhu jernih wajahnya, bercahaya. Itu yang Nabi sabdakan, tub'atsu ummati yaumal qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudhu. Dibangkitkan umatku pada hari kiamat, wajahnya berseri-seri. Ini yang kita harapkan. Di samping kita jangan henti berselawat, terutama pada hari Jumat, agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari kita, mengenali kita, masuk surga bersama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja, semoga ada manfaatnya, semoga keberkahan, kesehatan selalu menyertai kita. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.